Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita masih membahas soal positioning Partai Nasdem saat ini. Masih bersama Pak Masinton, Gus Coy dan juga Mas Hanta Yuda bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung akan ke Gus Coy. Gus Coy, kalau kita lihat saat ini Partai Nasdem dinilai memiliki loyalitas yang cukup tinggi dari 2014 mendukung pemerintahan Jokowi. Saat ini apa yang dirasakan Partai Nasdem? Apakah memang betul-betul sudah merasa ditinggalkan, didepak karena tidak ada satu kesamaan tujuan politik? Singkat saja dulu. Enggak, Pak Jokowi itu merasakan betul bahwa Nasdem loyal. Nasdem punya saham dalam tanda petik ya, kalau itu perusahaan itu ya, punya investasi dukungan yang cukup lah. Pak Jokowi merasakan itu, sehingga Pak Jokowi juga tidak serta-merta mereshuffle kabinet dari Nasdem. Memang ada perbedaan dalam konteks, kita semua paham, publik paham, kami merasakan. Ini persoalannya hanya karena kami ini, ya paling tidak saya lah ya, mengamati gitu ya, melihat, merasakan di gedung Tower Nasdem ini gitu ya. Itu ya karena kami mendukung Anies gitu. Beda dengan Pak Jokowi punya kecenderungan. Ini aja, jadi sebetulnya ini perbedaan yang wajar. Dan ini adalah untuk 2024, dan komitmen kami ketika dukung Pak Jokowi mulai 2014 2019 itu tidak ada klausul atau kesepakatan setelah 2024 itu kita mau apa, nggak ada, itu bisa masing-masing. Baik, jadi komitmennya masih kuat untuk mendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024. Pak Masinton, lalu saya akan ke Pak Masinton. Pak Masinton, apa yang membuat Presiden Jokowi dan juga PDIP tetap mempertahankan 3 menteri dari Partai Nasdem hingga saat ini? Ada rasa ketidaknyamanan atau memang cukup nyaman dengan posisi seperti ini saat ini? Ya, kalau reshuffle itu kan persoalan prerogatif presiden ya. Nah, tentu yang perlu kita lihat pertama itu tentang kritik Anies ya terhadap pemerintah. Sesungguhnya kita bisa tangkap itu mengkritik Nasdem juga sebenarnya itu. Nasdem, ayo dong kemari gabung nih sama 2 partai yang di luar pemerintah nih, kan itu kan. Sebenarnya Anies sedang minta penegasan sikap dari Nasdem sebenarnya itu. Jadi, itu memanggil Nasdem, ayo dong di sini bergabung sama PKS dan Partai Demokrat. Nah, kemudian yang kedua adalah kan ini berada dalam satu kamar, tapi di kamar yang sama ada 2 ranjang gitu loh. Ya, seperti perselingkuhan lah kira-kira gitu. Nah, Anda mau bilang bahwa Nasdem sudah melakukan politik 2 kaki? Ya kan dalam satu kamar 2 ranjang, kira-kira kan itu aja tuh ininya. Nah, tentu Pak Jokowi sebagai pemilik rumah ya, beliau ya melihat aja tentang perselingkuhan ini, kira-kira kan begitu ya. Nah, jadi apapun kalau kita lihat ya, ini kan persoalan sikap politik aja, konsistensi dari itu gitu. Ya. Nah, silakan. Artinya ketika masih sama-sama di pemerintahan, ya kan, harusnya kan juga masih komitmen dengan pemerintahan itu. Kan kemudian di sisi yang lain sudah menyiapkan satu calon ya yang sebelumnya ya tidak pernah dibahas mungkin dalam. Baik, Pak Masinton, tapi gini Pak Masinton, kalau tadi Anda menyebutnya ini ada perselingkuhan, ini pernyataan Anda ya, kalau kita bicara soal perselingkuhan artinya ada pengkhianatan dalam tanda kutip. Anda melihatnya apakah memang ingin Nasdem didepak dari koalisi pemerintahan? Saya menyatakan perselingkuhan, satu kamar 2 ranjang gitu loh ya. Saya nggak katakan pengkhianatan gitu ya. Nah, tetapi ini kan berada dalam satu kamar 2 ranjang ya. Nah, artinya apa? Kalau ini bersama pemerintah, ya bersama pemerintah. Kalau ingin melakukan perubahan, ya berarti kan
bukan melanjutkan pemerintahan, kan gitu ya. Nah itu tinggal dikembalikan ke sikap politik masing-masing partai aja. Kalau kami kan jelas, tegas, kami ingin melanjutkan pemerintahan ini dan melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan ini. Artinya kami punya sikap tegas terhadap itu, gitu. Mas Hanta, apakah pernyataan dari Pak Masinton ini gimana? Ya, silakan. Sebentar. Istilah Masinton, Bung Masinton perselingkuhan itu saya kira sembrono itu. Perselingkuhan itu dosa, itu haram. Ini nggak ada yang haram di sini, nggak ada yang dosa di sini, nggak ada yang dilanggar di sini. Perselingkuhan itu ada yang dilanggar. Baik, jadi Anda tetap mengklaim Nasdem sudah tetap berjalan dalam posisinya, tidak ada pelanggaran seperti itu ya, Gus Coy ya? Jadi nggak ada perselingkuhan di sini. Oke. Ya, saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta melihatnya seperti apa? Itu enggak. Apakah supaya lebih sehat tetap memang? Kalau kita lihat, kalau satu kamar ada 2 ranjang gitu, ya kan? Ya apa membahasakannya? Itu analog yang tidak cocok untuk konteks ini. Coba cari analog yang lebih tepat. Ya. Supaya masuk akal. Ya sama aja dengan 2 kaki itu Pak Gus Coy. Satu di dalam, satu di luar. 1 kaki di dalam, 1 kaki di luar. Kan itu. Apalagi yang menegaskan alasan untuk menegaskan itu? Ini konteks, dalam konteks ini adalah konteks hukum, konteks etik, konteks ilmu. Nggak ada di sini tuh yang dilanggar apa. Ya. Coba saya akan bergeser, kita lihat perspektif Mas Hanta seperti apa. Apa yang bertentangan, kan? Etik apa, dan juridis konstitusi apa, itu nggak ada. Jadi ini persoalan direct, di sini persoalan hati aja. Kalau ini etiknya kita tanya Pak Hanta aja tuh. Ini persoalan di sini, dan di sini itu ilmu hati. Bukan kata kita, Gus Coy, kita tanya aja Pak Hanta etiknya. Ya, itu persoalan sirik, dengki, tidak suka. Itu memang hukumnya beda itu. Hukumnya beda gitu ya, Mas Hanta. Responnya seperti apa? Melihat begini ini posisinya sudah bukan hangat lagi, tapi jadi panas nih Mas Hanta. Saya punya saran jalan tengah. Kalau sekarang mungkin belum akad nikah ya, belum jelas semuanya. Baru bakal capres, Anies Baswedan adalah bakal capres, kemudian koalisinya pun baru bakal poros koalisi, belum tentu bisa jadi, bisa tidak. Nah nanti akadnya itu akan jelas di Oktober 2023 mendatang, di mana pertengahan Oktober semua capres koalisi akan mendaftarkan pasangan capres, dan partai makin otoritas penuh sebagai pemilik hak prerogatif bisa mereshuffle kapanpun 3 menteri itu. Ini kedua-duanya sebenarnya. Kalau nggak cocok harus ada yang ngambil inisiatif. Kalau saya mendorong di Oktober, Gus Coy dan Bang Masinton, harus ada salah satu yang ngambil sikap. Kalau dua-duanya ya lebih bagus. Tapi kita tidak tahu, Cynthia. Tapi menurut Anda sendiri apa yang membuat Pak Jokowi tetap mempertahankan posisi kabinet ini dan tidak reshuffle? Saya kira ini menunggu siapa yang duluan. Tapi sebelum ke sana begini, saya dari sisi Nasdem dulu. Misalnya Nasdem ingin totalitas dalam strategi pemenangan Mas Anies. Mas Anies mengusung perubahan secara totalitas, mengkritik pemerintahan dengan jelas, terang, dan itu bagus. Punya positioning. Dan saya kira ini akan memberikan ruang gerak Nasdem. Kalau saya melihat sekarang ruang geraknya terbatas dari sisi isu. Tapi begitu tidak lagi di dalam pemerintahan, maka ruang geraknya semakin lincah, semakin gesit untuk memainkan isu isu perubahan, kecanggungan itu akan bisa diatasi. Nah, sehingga saya kira posisinya lebih jelas ketika setelah Oktober, misalnya Anies betul diusung, ternyata saya pada posisi menghimbau Gus Coy adalah Nasdem menarik 3 menterinya. Itu gagah itu. Begitu juga ke Bang Masinton. Saya juga menghimbau, kalau Pak Jokowi di Oktober ternyata Anies benar-benar didaftarkan oleh Nasdem, kemudian Pak Jokowi mengumumkan saya mengganti 3 menteri Nasdem. Itu juga gagah.
Nah, kita tunggu dua-duanya yang berani melakukan sikap ini. Apakah posisi saat ini, Mas Hanta, maaf saya potong, apakah strategi ataupun keputusan saat ini yang dilakukan Presiden Jokowi untuk tetap mempertahankan 3 menterinya dari Partai Nasdem ini khawatir karena Nasdem melakukan playing victim seperti itu? Ya, tadi yang saya Singkat saja. katakan di awal, kalau salah satu misalnya dikesankan dizolimi, itu memang bisa mendapat simpati publik dalam jangka pendek. Dan itu kan bisa juga, ya bisa juga tidak. Tapi kalau itu dilakukan sejak awal, ya bisa. Yang paling kalau sama-sama menunggu, ya kita akan menonton kerancuan ini terus. Dan kita tidak perlu, memang betul tidak ada konstitusi yang dilanggar. Gus Coy betul sekali. Bang Masinton juga berhak mempersalahkan. Jadi kita sebenarnya sama, Cynthia. Saya pada dua-duanya titip salam kepada pengambil kebijakan di Nasdem. Oktober kalau ditarik 3 menterinya itu bagus, keren. Bang Masinton, kalau Pak Jokowi mengganti 3 menteri, kita tunggu aja siapa yang duluan. Kalau kekhawatiran seperti Cynthia tanyakan ke saya adalah ini akan menimbulkan simpati publik, saya kira tidak sepenuhnya ya. Kekhawatiran bahwa ini akan bisa dikapitalisasi, enggak juga. Kecuali kalau Nasdem misalnya baik-baik saja tidak mendukung Anies, di-reshuffle, lain ceritanya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau tinggal keberanian Pak Jokowi atau kemudian Pak Surya Paloh. Tapi kita kan menunggu sampai Oktober. Tiba-tiba Surya dan Pak Jokowi bersama, sebelum Oktober cerita kita tidak relevan. Begitu. Nah, solusinya sebetulnya gampang sekali. Singkat saja Gus Coy, karena waktu juga yang sudah harus... Saling memahami dan dewasa dalam politik karena nggak ada yang dilanggar. Dan masing-masing juga punya investasi untuk keberhasilan pemerintahan Jokowi. Ya. Jokowi dari presiden juga semuanya punya investasi termasuk Nasdem. Jadi kedewasaan dalam berpolitik di sini. Oke, baik. Tapi Gus Coy bisa melepas investasi 1 tahunnya untuk dapat 5 tahun, Gus Coy, lebih fokus ke depan. Baik. Artinya kita sama-sama sudah kembali menghangatkan yang sempat panas tadi. Seperti yang Gus Coy tadi bilang, saling memahami dan juga dewasa dalam politik. Tapi Mas Hanta juga menambahkan bahwa kita tunggu saja siapa yang akan bergerak duluan. Apakah Pak Surya Paloh dari Nasdem atau Presiden Jokowi sendiri. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Gus Coy, Ketua DPP Partai Nasdem, dan juga Pak Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan, dan Mas Hanta Yuda dari Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Terima kasih, selamat petang. Selamat petang. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda, diantaranya setelah perbaikan jalan di Lampung diambil alih pemerintah pusat. Gubernur Lampung mengaku akan minta tambahan dana lagi jika anggaran itu kurang. Lainnya di Kompas Petang, mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa divonis pidana penjara seumur hidup atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selengkapnya usai jeda di Kompas Petang.